Halo Talabers! Sandiaga Uno dan Erick Thohir adalah dua nama menteri yang menjabat di Kabinet Indonesia Maju. Pak Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Thohir Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia. Kedua nama yang sama-sama populer jauh sebelum menjabat, maka nggak salah jika di konten kali ini saya akan membandingkan kekayaan dan kendaraan mereka berdua. Untuk para pendukung apapun itu, nggak usah baper, apalagi ngehubung-hubungin sama dunia perpolitikan. Kita cuma mau lihat aja kok jajaran mobil yang dimiliki keduanya, biar yang miskin makin iri, yang kaya makin greget, dan dinas pajak bisa ngawasin. Mari kita nikmati konten kali ini ya, dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sebelum lihat-lihat garasinya, kita lihat dulu karir dan bisnis keduanya, biar kita sama-sama mewajarkan kemewahan yang mereka punya. Sandiaga Uno. Pertama dari Pak Uno dulu nih, apa kita panggil Pak Sandiaga aja ya? Ya, bebas lah. Nama lengkapnya sendiri adalah Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA. Apa kita panggil Pak Salahuddin aja? Beliau lahir di Rumbai, Pekanbaru tahun 1969. Besar dari ayah yang bekerja di perusahaan Caltex yang ada di Riau, serta ibu yang dikenal sebagai pakar pendidikan kepribadian. Lulus dari Wichita State University Amerika Serikat, beliau mengawali karir sebagai karyawan Bank Suma pada tahun 1990. Setahun kemudian, ia mendapatkan beasiswa melanjutkan pendidikan di Universitas George Washington, Amerika Serikat. Tahun 1993, Pak Sandiaga bergabung dengan Sea Power Asia Investment Limited di Singapura sebagai manajer investasi, lalu pindah ke MP Holding Limited Group pada tahun 1994. Tahun 1995, pindah ke NCI Resources Ltd di Kanada dan menjabat sebagai Executive Vice President dengan penghasilan $8.000 Amerika Serikat per bulannya. Tahun 1997, beliau pulang ke Indonesia dan memutuskan membuka usaha konsultan keuangan. Lalu di tahun 1998, ia membangun perusahaan investasi bernama PT Saratoga Investama Sadaya dan mengakuisisi beberapa perusahaan-perusahaan. Tak ayal, di tahun 2007 ia masuk dalam daftar 122 orang terkaya Indonesia versi Asia Globe. Dengan total aset perusahaan mencapai $80 juta Amerika Serikat atau setara dengan 1,13 triliun rupiah. Tahun 2008, ia menjadi orang terkaya Indonesia ke-63 dengan aset perusahaan $245 juta Amerika Serikat atau setara dengan 3,4 triliun rupiah. Tahun 2009, ia masuk dalam daftar 40 orang terkaya Indonesia versi Forbes dengan kekayaan mencapai $400 juta Amerika Serikat atau sekitar 5,6 triliun rupiah. Tahun 2018, ia turun peringkat ke urutan 89 dengan kekayaan mencapai $300 juta atau setara dengan 4,2 triliun rupiah. Tahun 2015, berbagai jabatan ia lepas karena ingin fokus dengan jabatannya sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra. Setelah itu, perjalanan politiknya semakin mulus. Tahun 2017, koalisi Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera menetapkan Sandi menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta, mendampingi Bapak Anies Baswedan, yang menang dengan perolehan suara 57,96%. 2019, beliau maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, namun kalah dengan perolehan suara 44,50%. Total dari masa Pilgub sampai Pilpres dikabarkan menghabiskan dana kurang lebih 1 triliun rupiah. 22 Desember 2020, Jokowi mengumumkan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. 23 Desember, Sandiaga Uno dilantik menggantikan Wisnu Tama sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sekarang kita lihat karir bisnis dan perpolitikan Pak Thohir. Bernama lengkap Erick Thohir BA MBA yang lahir tahun 1977 dari keluarga pebisnis handal. Ayahnya yang berdarah Lampung bernama Teddy Thohir adalah pengusaha yang menjadi salah satu yang membesarkan Astra Internasional. Kakak Erick Thohir sendiri adalah seorang bankir investasi bernama Garibaldi Thohir atau yang akrab disapa Boy Thohir. Beliau ini adalah lulusan Universitas Nasional California Amerika Serikat dan lulusan Glendale University. Setelah menyelesaikan pendidikan di luar negeri, beliau kembali ke Indonesia dan mendirikan Mahaka Group. Tahun 1993, Mahaka mendirikan Harian Republika, surat kabar pertama bagi komunitas Muslim di Indonesia.
Tahun 2001, Mahaka membeli Republika atau surat kabar saat akan bangkrut. Tahun 2002, Mahaka Group melebarkan sayapnya dengan mendirikan perusahaan media luar ruang, yaitu Mahaka Advertising. Setelah meluncurkan stasiun televisi Jak TV, tahun 2007 Mahaka memperkenalkan radio 98,7 Gen FM dan 101 Jak FM. Melakukan rebranding pada Radio Mustang FM, Kiss FM, Hot FM, dan Mos FM, serta penyertaan saham pada PT Radionet Cipta Karya yang membawahi Prambors FM, Delta FM, dan Female Radio. Di tahun 2008 bersama Anindya Bakri, beliau mendirikan TV One dan situs berita Viva News. Tahun 2014 sampai 2019, ia menjabat sebagai Direktur Utama Antv. Nggak hanya media, ia juga menanam saham di beberapa klub olahraga. Diketahui, Erik juga pendiri sekaligus pemilik klub basket Satria Muda dan pernah memiliki tim bola basket NBA ketika ia membeli saham Philadelphia 76ers. Tahun 2012, Erik dan Levian menjadi pemilik saham mayoritas sebuah klub Major League Soccer, DC United. Tahun 2013, Erik secara resmi menjadi pemegang saham mayoritas klub Inter Milan. Tahun 2016, saham 70%-nya ia lepaskan ke perusahaan Cina. Rindu bola, Erik pun membeli Persis Solo bersama Kaesang dan Kevin Nugroho. Nggak salah, beliau adalah menteri yang terkaya di Indonesia. Tahun 2019 dikabarkan ia memiliki kekayaan 2,3 triliun rupiah. Aset berupa tanah dan bangunan di wilayah Jakarta Selatan senilai 60 miliar rupiah hingga bisa memiliki sejumlah kendaraan mewah. Kendaraan mewah yang dimiliki Pak Thohir diantaranya adalah Mercedes-Benz W108-280S tahun 1969 seharga 110 juta rupiah, mobil Mercedes-Benz S400L tahun 2016 seharga 2,5 miliar rupiah, motor Honda NF125TR tahun 2011 seharga 7 juta rupiah, mobil Mercedes-Benz S-Class tahun 2017 seharga 1,3 miliar rupiah. Sedangkan Pak Sandiaga memiliki deretan mobil diantaranya Nissan Grand Livina tahun 2013 seharga 125 juta rupiah, Nissan X-Trail tahun 2015 yang nilai jualnya saat ini 250 juta rupiah, Nissan Elgrand seharga 1,9 miliar rupiah. Gimana Auto Lovers? Deretan mobil yang bikin kamu iri kan? Well, sampai jumpa di deretan mobil tokoh-tokoh berikutnya ya.